Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Oke, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang secara labanya naik ya, cukup signifikan. Yang tadinya kecil jadi berkali lipat ya, makanya naiknya hampir 400% dulu ya. Oke, kita akan coba bahas ya. Tapi sebelum bahasan, seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham Poly teman-teman ya. Nah ini grupnya Poluk ya, atau Poly atau Poluk Investama, Poluk Investasi Internasional. Oke, kita lihat ya, sebelum pembahasan lainnya kita coba kenalan dulu dengan emiten ini ya, biar kita tahu core bisnisnya di bidang apa. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Poluk Investasi Internasional ini bergerak di bidang pembangunan ya, pengembangan, pemborongan, pembangunan gedung dan konstruksi. Nah ini ya, mungkin Cikarang ya, ingat saya tuh pernah lewat tuh Cikarang ada ya, itu proyeknya Poluk. Enggak Cikarang, mungkin Cibitung ya. Nah, ada itu, dan di Batam ya, di Batam juga ada. Nah ini satunya ini ya, Poluk. Nah ini sebenarnya grupnya dari Pol ya, Pol EL itu juga sama, ini masih satu grup dengan ini. Nah ini untuk pemegang sahamnya ya, untuk pengendali ini Po Sunkok ya, ini pengendali dengan sekitar 56%, ini cukup banyak ya. Terus ada Poluk Properti, ini sekitar 23%, dan berikutnya ada masyarakat, ini sekitar 20%, sebenarnya masih ideal ya. Dan PT Work Apparel ini sekitar 0,05%. Nah untuk jumlah pegang saham ini sangat kecil teman ya. Kalau kita lihat jumlahnya nggak ada 1000 ya, ini bahkan cuma 750 ya. Terakhir ini turun dari sebelumnya 775 turun ke 750, jadi turun 25%. Ini cukup volatile ya teman ya. Jadi mungkin teman yang ingat di 2001 ini naiknya cukup signifikan ya. Nanti kita lihat di chartnya berita sama ini. Nah kalau kita lihat ini IPO-nya cukup tinggi ya, di 1635. Ini 2019 IPO-nya di 1635. Harga saat ini sekitar di 800-an ya, 805 lah. Oke, kita sudah tahu ya core bisnisnya ini bergerak di bidang properti teman ya. Nah kita akan lihat untuk seasonality-nya ya. Kita lihat ya, biar kita tahu di bulan apa yang paling bagus ya untuk kita pantau emiten ini. Nah kalau kita lihat ya, selama data 4 tahun terakhir ini yang paling bagus itu di bulan Oktober ya, dan Agustus. Nah ini yang pertama Oktober ini sekitar 100%, dan Agustus sekitar 75%, terus Januari Februari ya, dan di April ini 20% ya probabilitas kenaikan, dan Mei cuma 25, Juni 25 ya. Jadi yang paling bagus itu sekitar di bulan Agustus dan Oktober ini ya. Nah ini seasonality-nya menunjukkan probabilitas kenaikan di bulan itu yang paling bagus ya. Terus kita lihat ya untuk laporan keuangan ya, biar kita tahu juga. Nah kita lihat ya untuk laporan keuangan kuartal keempat ya, ini 2021. Kita lihat ya, dari segi aset ada kenaikan ya, dari sebelumnya 2,4 triliun naik ke 2,5 ya, jadi ada sekitar 140-an ya, 140 miliar ya kenaikan dari segi asetnya teman ya. Nah kita lihat untuk liabilitasnya ini juga naik teman ya. Liabilitasnya dari untuk liabilitasnya turun malam ya, dari sebelumnya 705 turun ke 683, ada turun tipis ya, sekitar 15-an ya, 15 miliar turunan dari segi liabilitas ya. Untuk ekuitasnya ini jadinya naik ya. Kenapa? Karena asetnya naik, liabilitas turun, akhirnya asetnya naik ya, dari sebelumnya 1,7 naik ke 1,9 ya teman, untuk jumlah ekuitasnya teman. Nah ini yang paling penting ya, income statementnya atau laba ruginya ya. Kita lihat ya, dari segi pendapatan ini sama ya, ada kenaikan dari sebelumnya 203 naik ke 330 miliar ya kenaikan. Dan untuk beban pokok juga naik, dari sebelumnya 114 miliar naik ke 144 miliar ya.
Jadi untuk laba kotornya dari 88 naik ke 185 tentunya. Nah, ini untuk laba bersihnya ya. Nah, laba bersihnya setelah pajak ya, laba bersihnya ini sekitar 155. Jadi setelah year to year ini naik ya, dari sebelumnya 35 miliar naik ke 105. Jadi hampir 440% ya, kurang lebih segitu ya. 440% kenaikannya, luar biasa ya. Nah, kita lihat ya untuk cash flow operasional sendiri. Nah, untuk EPS nya juga sama ya, naik ya, dari sebelumnya 17 naik ke 77 teman. Untuk cash flow operasional juga naik dari sebelumnya 94 naik ke 930 ya. Artinya memang secara fundamental ini kinerjanya bagus ya teman ya. Bahkan kalau kita lihat di sini ya, di sini kelihatan ya, kita lihat di ini selama 4 tahun terakhir ya, dari 2000 bahkan 5 tahun terakhir ini yang paling bagus ya teman ya. Dari 2016 ini laba bersihnya yang paling tinggi ya. Dari selama 5 tahun terakhir ini yang paling tinggi teman ya. Karena untuk yang paling kedua itu di bulan di 2018 ini separohnya ya, 100-an 72, dan sekarang tuh hampir 155, artinya 2 kali lipatnya ya, dari harga tertingginya selama 5 tahun terakhir. Nah, oke, secara fundamental bagus ya kita nih ya, bukan laba, profit, bahkan ada kenaikan kinerja ya selama hampir, kalau kita bandingkan 5 tahun ini yang paling bagus. Nah, secara harga saat ini masih di bawah, ya. Karena kita lihat ya, ini di bulan Desember ya 2001 itu pernah sampai 1.700. Bahkan kalau kita bandingkan segi pendapatan ini sangat jauh ya, bahkan selisihnya hampir 440% ya selisihnya, karena di 2001 cuma 35 dan di 2002 ini naik sampai 155 miliar ya. Nah, kita lihat ya di 2016 dia sampai harga berapa ya, 2016 di area sini ya. Kalau 2016 kan ini ya nggak kerekod ya IPO. Jadi 2019 ya, kita lihat 2019 tuh tertinggi sampai 2000 ya. Bahkan kalau kita lihat di sini 2019 tuh cuma seperempatnya ya, seperempatnya dari harga kita bandingkan dengan laba sekarang tuh hampir cuma seperempatnya ya, atau 3/4-nya. Jadi kalau seandainya nanti kinerjanya ini direspon pasar, bisa saja balik lagi ke arah sini, ataupun mungkin terdekatnya di sini teman ya. Nah, seandainya teman ya, seandainya kita nggak tahu apakah pasar akan merespon dari kinerja bagusnya emiten Poluk ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman tertarik dengan emiten ini, silahkan dipantau dan jangan lupa cek kembali teman ya. Dan semoga informasi tadi bisa menambah informasi untuk teman semua ya. Oke, kalau teman ada pertanyaan ataupun request, silahkan aja tulis di kolom komentar. Kalau nanti saya bisa, insya Allah saya akan coba bikin untuk materialnya ya. Terima kasih semua yang sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Hip Cuan and Happy Investor. Bye bye.